Assalamualaikum Adek. Waalaikumsalam. Masih ingat sama Teteh? Masih. Tapi di sini Teteh memperkenalkan diri lagi ya. Nama Teteh Alivia dari Stikesmi Program Studi Profesi Nurse. Nah, sesuai dengan janji kita yang kemarin, kita akan melakukan PMKes ya Dek ya, tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran. Waktunya kurang lebih 15 menit. Nanti disimak sama Adek. Di sini Teteh pakai media lembar balik. Nah, kalau misalnya nanti ada pertanyaan sama Ade jawab ya. Apakah Ade bersedia? Bersedia. Kalau bersedia kita mulai ya. Nah, di sini ada definisi kebakaran. Nah, kebakaran adalah suatu bencana yang memiliki potensi untuk selalu mengancam kehidupan manusia karena kehadirannya tidak pernah dapat diduga kapan dan di mana terjadinya, dan siapa saja yang akan menjadi korban. Nah, selanjutnya, kebakaran bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya berasal dari kebocoran tabung gas, puntung rokok yang dibuang sembarangan, hubungan arus pendek listrik, rendahnya sistem pengamanan konstruksi bangunan terhadap kebakaran, hingga sabotase dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini ada alarm peringatan kebakaran. Di sini ada 4 ya. Yang pertama ada bel. Alarm jenis ini akan berdering secara otomatis ketika terjadi kebakaran atau manual ketika petugas mengetahui ada kebakaran. Dering bel hanya terdengar pada area yang tidak luas. Alarm jenis ini cocok untuk di perkantoran. Nah, yang kedua ada sirine. Nah, fungsi sirine sama dengan bel, namun suaranya lebih keras sehingga bisa terdengar di tempat yang jauh. Sirine ini cocok dipakai pada pabrik yang memiliki lahan yang luas. Yang ketiga ada horn. Alarm jenis ini mengeluarkan suara yang cukup keras, namun masih di bawah sirine. Nah, dan yang terakhir ada pengeras suara. Nah, alarm dengan pengeras suara digunakan pada wilayah kerja perusahaan yang sangat luas, di mana penghuni tidak dapat langsung mengetahui area yang terbakar secara tepat. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak ya? Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada sarana penyelamatan jiwa dan evakuasi. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, sarana jalan keluar. Yang kedua, petunjuk arah jalan keluar dan pencahayaan darurat. Yang terakhir, titik tumpul. Selanjutnya ada penanggulangan kebakaran. Yang pertama, tetap tenang saat menghadapi kebakaran. Yang kedua, jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi segera, padamkan dengan alat pemadam kebakaran yang ada, seperti apar. Apar itu alat pemadam ringan, atau jika tidak memiliki apar, bisa menggunakan karung goni yang dibasahi air. Selanjutnya, jika kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik, segera matikan listrik di rumah. Lalu, tutup ruangan lokasi kebakaran agar tidak menjalar ke ruang lain. Tetapi, jangan sibukkan diri untuk mengumpulkan barang di dalam rumah. Nah, selanjutnya, hindari menghirup asap yang tebal, misalnya dengan cara merangkak dan bernafas dengan mendekatkan muka ke lantai. Gunakan kain basah sebagai penutup hidung. Hal ini akan membantu untuk bernafas. Nah, yang terakhir, jika melewati pintu yang tertutup, periksa dengan seksama suhu daun pintu dengan menempelkan belakang telapak tangan. Lalu periksa handle pintu. Jika terasa panas, pindah melalui jalur lain ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Dek? Enggak ya. Kita lanjut lagi ya, Dek. Ada 2 lagi. Nih, selanjutnya ada evakuasi saat kebakaran. Nah, di sini ada tetap tenang dan jangan panik. Segera menuju tangga darurat jika berada di gedung yang terdekat dengan berjalan biasa dengan cepat, namun tidak berlari. Selanjutnya, bila dilihat tertutup secepatnya, berjalanlah dengan merayap pada tembok atau pegangan pada tangga. Atur pernafasan pendek-pendek. Lalu, jangan balik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang dan melawan evakuasi. Selanjutnya, segeralah menuju titik kumpul yang ada di tempat tersebut untuk menunggu persetujuan berikutnya. Yang terakhir, jika pakaian terbakar, berhenti kemudian berbaring di lantai dengan menutup muka, berguling berulang-ulang atau minta bantuan orang lain. Nah, yang terakhir ada tindakan sebelum bencana. Di sini tidak bermain-main dengan benda-benda yang memicu api.
menjauhkan benda-benda padat seperti kertas, kayu, plastik, karet, busa dari sumber api. Lalu menyimpan cairan yang mudah terbakar seperti bensin, solar, minyak tanah di tempat aman. Lalu merapikan instalasi listrik karena kebakaran biasanya disebabkan oleh arus pendek listrik. Lalu tidak membuang puntung rokok sembarangan, misalnya di hutan atau kawasan kering. Lalu menyimpan nomor penting seperti pemadam kebakaran, polisi, dan ambulan. Yang terakhir melakukan latihan atau simulasi kebakaran. Nah, udah beres deh pemaparan materi tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Kalau gitu Teteh Yaya akan bertanya. Ya. Nah, tadi kan ada alarm peringatan kebakaran ya. Coba Ade sebutkan apa aja alarm peringatan kebakaran. Yang satu bel, sirine, horn, dan pengeras suara. Ya, benar ya. Berarti Ade sudah paham tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran. Nah, karena waktunya sudah habis, Teteh akhiri sampai sini ya, Dek. Ini Teteh kasih leaflet untuk dibaca-baca di rumah. Kalau misalnya ada lupa yang tadi Teteh sampaikan. Kalau begitu, Teteh permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.